Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada kesempatan pagi ini Pak Sul akan menjelaskan tentang muatan pembelajaran matematika. Ya, kita sudah masuk pada tema yang baru, yaitu kita masuk tema 3B. Pada kesempatan ini Pak Sul akan menjelaskan tentang sifat penjumlahan bilangan bulat. Perhatikan dengan baik. Sebelum kita mulai, ayo kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang pertama adalah sifat pertukaran atau komutatif. Ya, suatu penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan nilai yang sama meskipun kedua bilangan tersebut ditukar tempatnya. Atau bisa disebut juga begini, jika ada A ditambah B, maka hasilnya sama dengan B ditambah A. A-nya di depan, B di belakang, ditukar B-nya di depan, A di belakang, hasilnya tetap sama, tidak berubah. Langsung kita simak ke contohnya. Di sini ada 140 ditambah 370. Maka hasilnya akan sama meskipun dibalik 370 ditambah 140 ya. Ini awalnya di depan, ditaruh belakang. Awalnya di belakang, taruh depan. Hasilnya tetap sama. Contoh yang kedua, ini ada 200 ditambah 112. Jika kita balik menjadi 112 ditambah 200, maka hasilnya tetap sama, 312. Kalau umpama kita balik angkanya ini, tapi hasilnya beda atau hasilnya tidak sama, maka mungkin saja perhitungan kita kurang tepat atau ada yang salah. Paham? Selanjutnya, contoh menentukan sifat komutatif pada penjumlahan bilangan bulat. Di sini ada contoh 645 ditambah 225 sama dengan 225 ditambah titik-titik. Kira-kira berapa titik-titik ini? Nah, kita tinggal lihat ini di sebelumnya. Kalau ini di depan, maka kita taruh belakang. Tinggal dibalik saja. Berarti isinya adalah 645. Ingat rumusnya tadi, jika A ditambah B, maka sama dengan B ditambah A. Oke? Supaya lebih mudah, pokoknya intinya tempatnya boleh dibolak-balik, tidak masalah. Paham? Selanjutnya, menuliskan sifat pertukaran bilangan penjumlahan dari soal cerita. Pasha menyimpan origami kupu-kupu di toples sebanyak 320 buah. Sementara Lian juga memiliki origami sebanyak 410 buah. Nah, jumlah keduanya, kita jumlahkan keduanya adalah 730 buah. 320 ditambah 410. Jika jumlahnya 730, maka itu benar. Nah, tapi jika Pasha dan Lian bertukar toples, lalu jumlahnya bisa menjadi 750, maka hasilnya salah. Oke? Nah, sifat pertukaran yang bisa kita tulis adalah 320 ditambah 410 ya ini. Pak Sul salah tulis, sama dengan 410 ditambah 320. Paham? Jadi meskipun angkanya dibolak-balik, hasilnya tetap sama, 730. Maaf ya, Pak Sul salah tulis. Ini harusnya 410, ini 410. Paham? Sekarang contoh yang lain. Ayu, Riva, dan Rio bermain bersama. Mereka membawa toples berisi biji kopi. Ayu punya 190 biji kopi. Sementara Riva mengumpulkan 360 biji kopi. Dan Rio mengumpulkan 210 biji kopi. Jumlah biji kopi milik ketiganya adalah, nah,
tinggal kita masukkan semua yang dimiliki oleh Ayu, Rifa, dan Rio ini, lalu kita jumlahkan. Jadi 190 ditambah 360 ditambah 210, hasilnya 550. Nah, 210 kalau kita balik angkanya, kita tukar tempatnya ini, ya kita acak penjumlahannya, hasilnya juga sama. Nah, kalaupun kita acak lagi hasil angkanya dengan terserah kita, maka hasilnya juga sama. Kalau ini dijumlahkan tidak sama dengan ini yang dijumlahkan, maka hitungan kita boleh jadi ada yang salah. Antara ini, hasil ini dengan hasil yang sebelah sini harus sama. Oke? Itu. Sekarang unsur yang kedua adalah mempunyai unsur identitas. Yang pertama, bilangan 0 pada penjumlahan merupakan unsur identitas. Artinya apa? Setiap bilangan bulat berapapun itu, jika ditambahkan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. A ditambah 0 sama dengan A. 0 ditambah A sama dengan A. Contohnya, ada angka 12 tambah 0 hasilnya 12. 0 ditambah 30 juga 30. Jadi akan tetap hasilnya, tidak berubah dari angka itu sendiri. Nah, semoga materinya bermanfaat dan selamat untuk belajar berhitung di rumah. Cukup sekian dari Pak Sul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.